Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kami beranggotakan yang pertama Muhammad Ayasi Arda dengan NIM 20033141, yang kedua Faridya Mukti 20067044, dan saya sendiri Lani Janocida 20231061 dengan dosen pengampu Ibu Widiawati MPD. Yang pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Sebelum masuk ke pengertian kepemimpinan pendidikan, langkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian kepemimpinan terlebih dahulu. Kepemimpinan merupakan terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader yang artinya pemimpin, ketua, kepala. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang lain atau kelompok agar dapat menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan dapat diartikan yaitu kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan yang kedua fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana kerja yang sehat. Pertama, kita akan membahas fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Antara lain, yang pertama, memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua, memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. Yang ketiga, membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan-pertimbangan sehat. Yang keempat, menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. Yang kelima, memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan, pikiran, dan memilih buah pikiran yang baik dan berguna dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Yang keenam, memberi kepercayaan dan mengarahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat. Antara lain yang pertama, memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Yang ketiga, mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. Yang keempat, menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ayasi Arda. Kepada Muhammad Ayasi Arda disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Lani sebagai moderator. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan ada 7. Yang pertama yaitu kapasitas integratif, yang kedua kooperatif, yang ketiga rasionalitas dan objektivitas, yang keempat ada adaptabilitas dan fleksibilitas, yang kelima delegasi, yang keenam pragmatisme, dan yang terakhir adalah keteladanan. Berikut penjelasan dari ketujuh prinsip kepemimpinan. Yang pertama, kapasitas integratif. Prinsip kapasitas integratif adalah prinsip yang sangat penting bagi seorang pemimpin, karena hanya dengan kapasitas yang demikianlah administrasi dan organisasi dapat digerakkan sebagai suatu total sistem ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Integritas merupakan tindakan yang konsisten, baik dalam maupun di luar nilai-nilai batin. Pemimpin dengan integritas tinggi adalah sama di dalam dan di luar batinnya.
dalam makna apa yang ada di dalam diri maupun penampakan di permukaan. Yang kedua, kooperatif. Kooperatif adalah dalam proses kepemimpinannya, kepala sekolah hendaknya mementingkan kerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Karena dalam prinsip kooperatif ini, partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, di mana setiap anggota di samping bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, juga harus merasa berkepentingan pada masalah yang menyangkut suksesnya pekerjaan anggota-anggota yang lain. Dalam kepemimpinan kooperatif, memungkinkan pekerjaan merupakan tanggung jawab bersama dan adanya kerjasama yang baik antara subsistem yang ada di dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, rasionalitas dan objektivitas. Kepemimpinan rasional ini ditandai dengan penampilan seseorang tokoh yang didasarkan pada kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang, semakin besar pula tuntutan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk berpikir. Dalam memandang atau memutuskan suatu masalah, seorang pemimpin harus terbuka, yang artinya memandang dari segala sisi kronologinya. Keterbukaan berarti mampu mendengarkan ide-ide baru, bahkan mungkin tidak sesuai dengan cara berpikir biasa. Yang keempat, adaptabilitas dan fleksibilitas. Kefleksibelan pemimpin akan menjamin hubungan kerja dan tata kerja yang sesuai dengan kenyataan dan masalah baru yang muncul. Yang kelima, delegasi, yaitu sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus menyadari bahwa kemampuannya sebagai manusia adalah terbatas, sehingga perlu mendelegasikan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada anggota stafnya, kemampuan masing-masing. Yang keenam, ada pragmatisme. Kepemimpinan pragmatis adalah konsep kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, waktu cepat, efektif, tapi tidak melanggar prinsip. Yang terakhir adalah keteladanan, yaitu dalam memimpin lembaga pendidikan, pemimpin pendidikan harus dapat menjadi contoh yang baik. Pemimpin tidak hanya bisa memerintah dan menilai kinerja bawahannya, tetapi harus memberi contoh bekerja yang baik. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ayasi Arda. Selanjutnya, materi yang kedua tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah akan dijelaskan oleh Faditya Mukti. Kepada Faditya Mukti, silakan. Baiklah, terima kasih pada moderator Lani Dian Orsida. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin. Antara lain 1. Gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara. Kegiatan yang dilakukan di mana ditentukan semua antara bawahan dan pemimpin. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri pemimpin yang akan jarang dalam memberikan arahan, pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan.
perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya ketaatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Yang kelima, kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sehendaknya. 6. Gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini mampu menarik orang, mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. 7. Gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian. Gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Dalam kepemimpinan yang otoriter. 8. Gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. 9. Gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap permasalahan dari para bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebijakan ada dalam diri pemimpin tersebut. 10. Gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan takut dalam mengambil risiko dan mereka cenderung akan mencari aman. 11. Gaya kepemimpinan analitis. Dalam kepemimpinan tipe ini, untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. 12. Gaya kepemimpinan asertif. Gaya pemimpin ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengadilan personal dibandingkan dengan kepemimpinan yang lain. 13. Gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangat menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. 14. Gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberikan arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan. 15. Gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ialah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkah kesiapan para pengikutnya. 16. Gaya kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpin ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Praditya Mukti. Demikianlah presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.